Halo Sobat ASN, selamat datang di Berakhlak Talks, obrolan ringan, nilai yang memanjang. Bersama kami, kelompok 1.1 Angkatan 6 Latsar CPNS Kemenkes menghadirkan nilai berakhlak dalam aksi nyata. Bagaimana sebuah rumah sakit terus beradaptasi tengah perubahan dan kegiatan masyarakat? Saat ini kami sedang berada di RSAD Harapan Kita. Yuk kita simak strategi adaptif dan inovasi layanan menuju rumah sakit pilihan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Berakhlak Talks. Pada Berakhlak Talks kali ini, kita akan berbincang bersama narasumber kita terkait bagaimana rumah sakit, terutama rumah sakit anak Bunda Harapan Kita, terus beradaptasi di tengah perkembangan zaman, sehingga tetap menjadi pilihan bagi masyarakat di masa sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putri Meleni Ramadanti. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Mbak Bea, selaku Kepala Instalasi Pemasaran dan Pengembangan Bisnis. Terima kasih banyak ya Mbak sudah mau meluangkan waktunya bersama kami di Berakhlak Talks ini. Terima kasih. Sebagai pembuka nih Mbak, Ya. boleh diceritain nggak sedikit aja mengenai instalasi pemasaran dan pengembangan bisnis itu seperti apa? Oke, saya ceritain sejarahnya dulu ya. Instalasi pemasaran dan pengembangan bisnis itu sebelumnya namanya instalasi PKRS dan pemasaran. Jadi PKRS pemasaran itu ada Permenkes terkait dengan memang PKRS-nya bahwa setiap rumah sakit itu harus ada promosi kesehatan rumah sakit. Memang ada edukasi, kemudian wajib mengedukasi masyarakat, kemudian selain itu juga ada promosi. Di perkembangan zaman ini itu kita dibangun itu 2021, kemudian 2022 itu ada perkembangan atau perubahan dalam manajemen bahwa ternyata rumah sakit pemerintah itu harus bersaing secara sehat dengan rumah sakit swasta. Dulu kan stigmanya atau dulu POV-nya itu rumah sakit pemerintah ya berjalan begitu saja tanpa memikirkan value atau revenue. Nah, mungkin memikirkan terkait dengan penanganan medis yang mutakhir, tapi tidak memikirkan revenue. Tapi berkembangnya zaman, kemudian kebetulan juga Menteri Kesehatan kita itu memang basicnya memang dari Bank Mandiri yang memang notabene memang ada revenue di sana gitu ya. Jadi mau tidak mau beliau menegaskan bahwa harus bisa bersaing gitu. Bersaingnya tidak hanya dalam dunia kesehatan atau mutakhir dalam teknologi atau profesionalisme dari tim medisnya, tapi juga harus bersaing dari segi revenue-nya gitu, bagaimana mendapatkan revenue gitu. Nah, pada akhirnya digantilah instalasi PKRS dan pemasaran itu menjadi instalasi pemasaran dan pengembangan bisnis. Di dalam instalasi itu terdapat 3 sub, ada PKRS, ada pemasaran, sama pengembangan bisnis. Gitu. Menarik banget ya, ternyata memang saat ini tuh kita sebagai bagian dari Kementerian Kesehatan juga dituntut untuk selalu beriringan dengan perkembangan zaman gitu ya Mbak. Betul. Oke, berarti sesuai banget ya Mbak sama tema yang kita angkat kali ini. Nah, untuk itu dengan hal tersebut kan kita tahu nih ya Mbak, sesuai dengan tuntutan tersebut beriringan pula bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan di RSAB semakin tinggi, harus cepat, harus aman, juga fasilitasnya lebih lengkap. Nah, gimana sih Mbak cara dari RSAB Harapan Kita untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut? Oke, pertama tentunya dari pimpinan. Dari pimpinan itu kebetulan RSAB Harapan Kita mempunyai pimpinan direksi, jajaran direksi dan direktur utama yang memang hebat-hebat. Dan mereka memang open minded. Pertama itu ya, harus open minded. Kalau nggak open minded susah gitu. Kalau open minded itu harus bisa terbuka terhadap Gen Z, ide-ide dari Gen Z, ide-ide dari milenial. Nah, itu yang memang kita harus melek bahwa teknologi sekarang itu digital, bisa kita manfaatkan gitu ya. Tidak melulu tentang konvensional gitu ya. Jadi mulai dari atasnya, kemudian dari pihak pimpinan puncak itu mendelegasikan atau menginstruksikan itu kepada pimpinan kepada bawahannya bahwa memang kita harus membuka mata bahwa perkembangan zaman seperti ini dan harus menyesuaikan. Kalau mau bersaing head to head dengan swasta atau head to head dengan
yang sejenis. Kan kita rumah sakit ibu dan anak itu banyak menjamur ya. Betul. Pertumbuhannya lebih banyak daripada rumah sakit khusus lainnya ya. Jadi mau nggak mau kita harus pertama minimal setara pelayanannya. Oke. Atau di atas mereka pelayanannya. Kalau nggak akan dilirik. Rumah sakit pemerintah itu dulu stigmanya lama, ngantri, Bener banget. panas, terus ngemper gitu ya. Wow, sekarang kalau ke RSAD Harapan kita nggak ada ngantri. Sekarang di RSAD Harapan kita adanya escort pasien, adanya eksekutif, ruangannya luas, ruangannya instagramable banget. Jadi Lihat ya dengan ruangannya juga udah bagus banget. iya, jadi kesan itu yang memang harus kita hapuskan dari kesan dulu yang memang sudah bertahun-tahun ada di persepsi masyarakat gitu. Keren. Berarti sejauh itu kan tadi perkembangan teknologi gitu ya. Kita menyesuaikan dengan anak-anak Gen Z, sekarang kan ibu-ibu juga banyak yang udah Gen Z gitu ya. Dari segi pelayanannya apa aja nih Mbak yang ditambah kira-kira, atau ada pengembangan kah gitu? Kalau dari segi pelayanan tentunya kalau teknologi dalam kedokterannya itu pasti memang udah rutin di-upgrade ya sama pimpinan kami gitu. Tapi dari segi pimpinan kami juga fokus dalam segi service sama customer journey. Jadi bagaimana customer journey itu mendapatkan hasil positif, nantinya kan akan direview dalam Google Review. Ya, orang sekarang mau makan aja pasti ngeliatnya Google Review. Iya. Apalagi mau rumah sakit. Iya. Jadi jatuhnya sebenarnya bukan masalah, bukan karena dokter saja. Sekarang pilihannya itu bukan, oh saya mau ke dokter ini, enggak. Tapi saya ke rumah sakit ini nyaman nggak ya? Iya. Rekomendasi nggak ya? Rekomendasi dari orang lain nggak ya? Pertama dari Google Review, kedua nanya ke teman. Udah ke RSAB belum? Enak nggak? Segala macam. Kalau enak udah verify, gitu ya. Bersih nggak? Iya, bersih nggak? Ramah Cepat nggak? Sapnya ramah Iya. nggak? Gitu. Nah itu yang memang difokuskan sama pimpinan kami untuk benar-benar budaya kerja itu dibangun sedemikian rupa baiknya gitu sama pimpinan kami, dan pada akhirnya kami menjadi nomor 1 untuk layanan eksekutif di Rumah Sakit Vertikal Indonesia. Luar biasa, Revenue-nya. tepuk tangan dulu. Iya, begitu. Kalau udah kayak gitu Mbak, ada nggak sih hambatan yang terjadi di RSAB ini terkait implementasi adaptif di lingkungan RSAB Harapan kita? Oke, hambatannya pertama tentunya nggak mudah merubah karakter orang. Yang tadinya maaf kalau di kita kan pegawai negeri itu udah lama, udah berbelasan tahun, udah puluhan tahun, nggak mudah untuk merubah orang yang memang budaya kerjanya dari dulunya begitu menjadi begini, gitu ya. Itu yang PR pertama. Tapi alhamdulillahnya itu berhasil dilakukan sama manajemen, tentunya para direksi yang memang support sekali. Kemudian beliau itu sering ronde ke lapangan. Mantap. Ya, jadi sering ronde ke lapangan yang awalnya dia memberikan menerapkan bahwa ngasih barang itu 1 tangan, sekarang jadi 2 tangan. Jadi karena ada teguran langsung atau ada monitoring secara langsung dari pimpinan, sesekali itu boleh dilakukan dan itu ternyata efektif. Salah satunya itu. Kemudian tentunya tidak hanya itu. Jadi ada monitoring juga dari pimpinan-pimpinan langsung. Misalnya kalau di servis rawat jalan eksekutif itu ada pimpinan tertingginya instalasi rawat jalan eksekutif. Jadi dia harus punya monitoring dan standarisasi sama dengan pemikiran pimpinan. Nah, pada akhirnya kan semua berjalan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi pimpinan. Sebetulnya ekspektasi pimpinan adalah salah satunya kacamata dari ekspektasi pelanggan. Nah, ekspektasi pelanggan itu yang memang harus kita kejar. Kalau enggak seperti itu, atau memang kalau kita menutup mata, itu kita tidak akan bisa bersaing dengan rumah sakit di luar yang notabene pelayanannya itu sama dengan yang kita suguhkan. Salah satunya rumah sakit ibu dan anak.
seperti itu sih. Hambatan selanjutnya. Hambatan selanjutnya itu ya regulasi. Gimana tuh Mbak maksudnya? Regulasi kalau pemasaran, kalau Iya. pemasaran di swasta itu regulasinya hanya tingkatannya sampai CEO. Dan pemeriksaan keuangannya juga tidak terlalu detail. Kalau di regulasi rumah sakit pemerintah, pemeriksaannya sampai dengan badan pemeriksa keuangan, sampai dengan direksi pun berperan, tapi pihak luar pun akan ada pemeriksaan. Jadi jatuhnya tidak boleh sembarangan melakukan pemasaran. Karena sekarang tantangannya adalah udah anggarannya terbatas, kemudian regulasinya agak ketat, kemudian ya laporannya pun pasti ketat dong, gitu. Tidak boleh sembarangan, istilahnya oke, besok saya pameran, nggak bisa begitu. Kalau di rumah sakit pemerintah, jadi harus dipikirkan pamerannya itu apakah hasilnya akan bagus untuk branding rumah sakit atau tidak. Kemudian apakah nanti sebuah tindakan pemasaran itu melakukan promote berbayar di media sosial. Nah, itu ada kecenderungan bagus nggak nih responnya, bagus nggak nih? Kalau di swasta mungkin anggarannya lebih besar atau lebih banyak gitu, tapi kalau di negeri memang ada pembatasan karena ada efisiensi, jadi tidak boleh terlalu berlebihan untuk promosi juga, dan harus jaga hati-hati karena rumah sakit pemerintah itu harus menjaga integritas. Tidak boleh sembarangan ditunggangi oleh sponsor-sponsor yang memang tidak tidak boleh merajalela lah untuk marketing, sponsorship gitu apa segala macam. Karena pemerintah sendiri harus punya integritas, tidak boleh condong ke satu produk atau tidak boleh condong ke satu orang atau satu dokter, itu nggak boleh. Jadi memang harus netral, kemudian harus adil, kemudian harus jaga integritas sih. Mungkin kalau di rumah sakit lain mungkin lebih bebas gitu ya, karena memang swasta notabene swasta, kemudian monitoring evaluasinya juga hanya tingkatannya sampai CEO saja, dan pakem terhadap, maksudnya kalau kita kan rumah sakit negeri itu mengampu banyak rumah sakit daerah gitu, jadi kita harus tetap berhati-hati gitu, tapi tidak juga menutup kerjasama itu, tetap bekerja sama tapi ada rambu-rambunya. Berarti caranya itu kita yang harus lebih hati-hati aja, tapi tidak menutup diri untuk melakukan inovasi yang lebih banyak. Kolaborasi kita melakukan banyak kolaborasi dengan community, dengan sponsorship bahkan, tapi rules-nya tetap mengikuti aturan pemerintah. Jadi tidak boleh, balik lagi, tidak boleh ditunggangi gitu ya, itu notnya. Keren banget nih jawabannya. Kita udah sampai di sesi terakhir. Pertanyaan terakhir dari saya. Nah, sangat-sangat takjub sih sama apa yang terjadi di RSAB Harapan Kita ini, Mbak. Tentunya ternyata RSAB Harapan Kita sebagai rumah sakit pusat ya, ibu dan anak di Indonesia, bersaing dengan rumah sakit swasta, anak bunda juga yang menjamur di Indonesia, terus melakukan inovasi, tapi bukan hanya sebagai suatu tuntutan, tapi sebagai suatu kemauan dan kepemilikan gitu ya dari setiap pegawai terhadap rumah sakit anak bunda Harapan Kita ini. Kemudian tadi juga sudah disampaikan hambatan-hambatan yang ada, mungkin lebih karena kita di bawah kementerian ya, kita juga di bawah suatu peraturan yang mengikat gitu, tapi hal tersebut juga tidak menjadikan batasan bagi kita sebagai pegawai RSAB Harapan Kita untuk melakukan inovasi adaptif terhadap perubahan zaman saat ini. Nah, untuk itu terima kasih banyak kepada Mbak Bea yang sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa kembali di Berakhlak Talks. Dadah.